السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bermajlis tentu dalam rangka mempersiapkan diri guna melakukan suatu perjalanan yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Raihan Azkari, yaitu perjalanan ibadah dengan tujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan perjalanan wisata ya, tapi adalah perjalanan ibadah. Karena itu jangan diringan-ringankan menjadi perjalanan raun-raun. Karena itu tentu perbekalan kita berbeda. Bekal perjalanan kita itu berbeda. Kalau kita pergi sekedar untuk berkunjung, melihat suatu daerah, kemudian mengabadikan dengan kamera, ya mungkin persiapan kita ya untuk tujuan itu juga. Namun perjalanan kita adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu persiapan kita juga sesuai dengan tujuan. Di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Allah menyuruh kita berbekal ketika hendak menunaikan ibadah haji. Dan kita tahu bahawa umrah disebut oleh orang dengan haji kecil. Nah, tentu perbekalan ini juga dibutuhkan dalam pelaksanaan umrah. Kata Allah di akhir ayat itu, wa tazawwadu, dan berbekallah, fa inna khairaz zad at-taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, berdasarkan kepada ayat ini tadi sudah dijelaskan tentang hukum pelaksanaan umrah, dan sekarang kita akan menjelaskan tentang bagaimana prosesi atau sifat perjalanan kita di dalam ibadah ini. Tentu apapun ibadah yang diniatkan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kita dengan ibadah itu agar Allah meridai kita semua, tidak ada ikhtilaf para ulama padanya bahwa niat adalah langkah pertama yang harus diperbuat oleh orang yang beribadah. Ini merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat,
Sesungguhnya amal perbuatan itu keseluruhannya dengan niat. Dengan niat itu maksudnya dijelaskan oleh para ulama, sah dan batalnya bergantung dengan niatnya. Dan termasuk juga adalah nilai dari amal tersebut juga tergantung dengan niatnya. Sah dan batalnya nanti terwujud di dalam penjelasan ulama yang mengatakan bahwa niat adalah ruknun min arkan, merupakan salah satu dari rukun. Artinya kalau tidak dihadirkan niat ketika kita hendak melakukan suatu ibadah pada permulaannya, maka ibadah tersebut hukumnya adalah batal. Nah, karena itulah makanya ketika membahas tentang peran dan fungsi niat, para ulama mengatakan niat itu membedakan antara amalan sengaja dengan amalan tidak sengaja. Itu peran pertama. Jadi ana membedakan kok kerajo disengajo, kok kerajo ndak disengajo. Niat. Yang kedua, membedakan antara amalan perbuatan yang bersifat adat dengan perbuatan yang bersifat ibadah. Itu peran dan fungsi niat. Perannya sebagai rukun, fungsinya adalah sebagai pembeda antara perbuatan sengaja dengan tidak sengaja. Dia ada orang yang berbuat tidak sengaja. Ketika ada yang sedang tidur, dibangunkan orang, tak sadar naik setangannya. Orang nan menjago nan kanai kalati ada jarinya. Itu tidak sengaja itu. Karena dia tidak berniat untuk melakukan itu. Nah, kemudian ada fungsi yang kedua adalah membedakan adat dengan ibadah. Ada orang melakukan sesuatu karena kebiasaan saja, itu adat namanya, ya rutin dia lakukan. Sedangkan ibadah harus dihadirkan niat untuk bertaqarrub kepada Allah. Nah, sedangkan dari sisi lain, niat juga menentukan qadar dari amal, kualitas amal. Semakin tinggi keikhlasan seseorang di dalam niatnya, maka semakin tinggi nilai dari ibadah itu di sisi Allah. Nah, karena itu saya mengajak kita semua dalam perkara niat ini, tekadkanlah di dalam hati dan ikhlaskanlah niat itu lillah. Nah, di mana niat itu akan kita pasang? Niat itu dipasang tidak di sini. Karena di dalam petunjuk syariat melaksanakan haji dan umrah, niat itu ada tempat untuk menghadirkannya. Dan bahkan dalam haji ada waktu kita memasangnya. Tempat niat itu dipasang atau dihadirkan, yang itulah yang disebut dengan miqat makani namanya. Sedangkan waktu yang dibolehkan pelaksanaan ibadah dinamakan dengan miqat zamani namanya. Nah, untuk ibadah haji ketentuan waktunya itu berbatas.
yaitu di bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Ma'lum artinya dikenali oleh masyarakat Arab dari generasi ke generasi. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah yang tadi ujung ayatnya kita ambil, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Nah, jadi ada bulan-bulannya. Bulan haji itu mulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, 3 bulan. Ya. Ini kalau dipasang niat sebelum itu tidak sah, atau sesudah itu juga tidak sah. Tapi untuk umrah tidak ada pembatasan waktu kapan akan berumrah. Kapan saja silahkan. Kapan saja silahkan berumrah. Nah, untuk apa? Untuk miqat zamani, waktunya. Sedangkan untuk miqat makani, untuk tempat pelaksanaan niat itu, menghadirkan dan memasang niat tersebut, nah inilah yang ditetapkan oleh syariat. Nabi SAW menetapkan beberapa tempat. Yang pertama ada namanya Dzulhulaifah, atau sekarang tempat itu ma'ruf dikenal dengan Bir Ali atau Abyar Ali. Dulu namanya Dzulhulaifah namanya. Dan insya Allah kalau melihat rute perjalanan kita akan bermiqat di miqat Bir Ali itu. Dan itu adalah miqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miqat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ketika hendak berumrah baik pada tahun ke-6 Hijriah, begitu juga pada tahun ke-7 Hijriah, dan juga ketika menunaikan ibadah haji tahun ke-10 Hijriah, di mana beliau bermiqat, memasang niat beliau adalah di Dzulhulaifah itu. Dan itu adalah tempat miqat yang tidak jauh dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dekat. Nah, itu adalah miqat Nabi. Dari 2 perjalanan yang sering dilakukan oleh jamaah menunaikan ibadah umrah, biasanya ada 2 pilihan. Pilihan pertama ke Madinah dulu, pilihan kedua ke Jeddah. Nah, mendarat di Jeddah, mendarat di Madinah. Yang mendarat ke Jeddah ada yang surut kembali ke Madinah, lebih kurang 500-an kilo, ya 450-an kilo lah. Ada yang langsung ke Makkah. Setelah kegiatan di Makkah baru ke Madinah. Ada rute perjalanan jamaah yang seperti itu. Nah, kalau dari Jeddah ke Makkah ya hanya 80-an 80-an kilo. Kemudian rute yang kedua adalah Madinah dahulu. Yang di Madinah dahulu itu ada yang langsung ke Madinah, kemudian ada pula yang ke Jeddah dahulu tapi surut balik ke Madinah. Dari Madinah baru menuju ke Makkah.
Nah, rute yang seperti ini tetap mengambil miqat di Bir Ali, di miqat Rasul. Nah, kita perjalanan rombongan kita yang berjumlah kalau tidak salah 34 orang kita ini. Kita yang 12 dari Sumatera Barat nanti juga bergabung dengan kita. Kira-kira 22 lagi jamaah dari Jakarta dari berbagai tempat. Dan semuanya kita satu rombongan. Insya Allah yang memimpin rombongan itu, yang akan mendampingi adalah saya sendiri. Jadi wak kesamo-samo dengan kawan-kawan. Nanti kita bertemu di Jakarta. Dan kemudian rute yang kita ambil adalah rute yang mendarat di Madinah. Nah, ini sengaja kita pilih untuk mengurangi letih perjalanan. Tapi jangan kecil ndak letih juga. Nah, kuranglah. Sebab kalau ke Jeddah dahulu dua pilihan pula, mau naik bus atau naik kereta cepat lagi. Nah, tentu pilihan itu ada konsekuensi lagi. Nah, akhirnya kita mendarat di Madinah. Alhamdulillah kita dapat pesawat Oman Air. Pesawatnya baru biasanya. Bagus, karena kita juga sudah pernah melalui atau memakai airline itu, dan kita akan mendarat dari Jakarta di Muscat. Muscat itu ibu kota Oman. Tapi itu tidak lama, itu 2 jam saja, kita pindah gate saja cuman. Setelah pindah langsung terbang ke Madinah, dan insya Allah sampai di Madinah malam hari langsung ke hotel. Nah, jarak dari bandara ke hotel di Madinah itu ya tidak lama, jarak paling-paling 10-15 menit dah selesai, dah sampai. Nah, itu makanya kita pilih rute itu. Yang pertama, kita menghindari banyak perbedaan pendapat, sebab kalau kita mendarat di King Abdul Aziz di Jeddah langsung ke Makkah, kita bertemu dengan ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama di mana miqat. Nah, sebagian mengatakan di atas kapal terbang saja, ya, di atas pesawat ketika setentang Yalamlam katanya. Nah, itu ijtihad. Nah, ijtihad. Kenapa? Karena walaupun Yalamlam itu betul adalah tempat miqat yang sabit, yang telah ditetapkan oleh Rasul bersama dengan tempat miqat lain selain Dzulhulaifah, ada Yalamlam, kemudian ada Juhfah, kemudian ada Qarnul Manazil, dan bahkan Umar bin Al-Khattab berijtihad lagi menetapkan Dhatul Irq. Dia ada 4 lagi di luar Bir Ali, tapi Yalamlam itu berada di daratan, dan kita melewati setentang itu di udara, baik adalah cenderung arah ke kirinya atau ke kanannya. Jadi tetap saja arah ke timurnya atau ke baratnya, kita hanya mengambil garis setentang itu. Jadi ijtihad juga. Sebagian ulama mengatakan, termasuk Majelis Ulama Indonesia, mengatakan boleh di awal daratan yang kita jejakkan kaki kita di sana atau area itu, yaitu King Abdul Aziz. Nah, tapi walau bagaimanapun kedua fatwa itu tidaklah kesepakatan.
Nah, menghindari ikhtilaf seperti itu supaya ibadah kita nyaman dan tenang, ya sudah, rute Madinah lebih kita pilih karena kita akan bermiqat di Bir Ali. Kalau di Bir Ali bermiqat tentu tidak ada ikhtilaf ulama padanya. Nah, itulah di sanalah nanti miqat itu niat itu kita hadirkan di miqat tersebut. Jadi kalau kini niat apa? Kini kok niatnya niat bermusafir, niat untuk melakukan perjalanan ibadah umrah. Nah, tadi sudah jelaskan. Kemudian ibadah umrah ini sebenarnya ibadah yang tidak terlalu panjang prosesnya. Sehingga kalau kita perhatikan jamaah, setelah pelaksanaan umrah itu kalau terlalu lama, saya perhatikan isi waktu itu lebih banyak bukan untuk beribadah. Ya tawaf juga, tapi tawaf di mall. Kalau diizinkan sebenarnya saya pengen saja ibadah itu cuma di Makkah itu 2 hari jadi gitu. Sebab godaan di sana itu memang berat. Ya dengan kondisi Makkah dan Madinah hari ini, tentu kita tidak lagi bisa menggambarkan seperti suasana di masa Nabi SAW, di mana di sekeliling masjid itu ya berjejeran pasar-pasar modern, toko-toko dengan berbagai macam daya tariknya itu tidak bisa dipungkiri, itu menjadi godaan berat bagi jamaah untuk fokus dalam beribadah. Nah, padahal ibadah umrah itu bisa selesai dalam semalam. Nah, kalau kita sampai misalnya Isya, kemudian kita mulai melanjutkan umrah kita setelah kita berihram di miqat dengan prosesinya, kemudian kita dalam keadaan berihram, apalagi besok tidak terlalu lama karena kita naik kereta insyaallah, kereta cepat. Nah, kemudian sampai di Makkah nanti setelah Isya kita tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, selesai. Ya paling memakan waktu 2,5 jam, 3 jam paling lama. Nah, sebegitulah ibadah yang kita utamakan dalam perjalanan ini. Sedangkan perjalanan kita berhari-hari ini. Nah, yang mengkhawatirkan kita dalam perjalanan seperti ini adalah waktu yang tersisa itu untuk apa? Untuk apa? Nah, karena itulah sebagian dari pembimbing ibadah mendorong jamaah untuk mengulang-ulang umrahnya ke Tan'im misalnya, ke Ja'ranah atau ke Hudaybiyah, dengan berbagai petunjuk umrah kala bapak, ibu, kakek, nenek dan sebagainya itu. Nah, tapi saya melihat bahwa tidak ada dalil yang kuat untuk melakukan hal seperti itu sepanjang hari. Karena itu saya tidak termasuk yang mendorong jamaah untuk mengulang-ulang seperti itu. Bahkan dahulu saya sering mengatakan lebih baik kita mengamalkan suatu amalan yang memang memiliki dasar yang kuat
yaitu bertawaf di Baitullah berapa kali saja kita mau. Berapa kali itu bukan berarti tidak ada rukun dan syaratnya. Silakan berulang pagi, siang, sore, malam. Tapi satu kali tawaf, satu tawaf itu tetap saja 7 putaran dengan kaifiatnya yang sama, tapi silakan berulang kali. Kenapa? Karena memang itu disediakan Ka'bah, rumah Allah itu dibersihkan, difasilitasi untuk apa? Untuk orang-orang yang tawaf. Karena itu Nabi SAW mengingatkan keluarga beliau yang bertanggung jawab tentang bagaimana fasilitas orang yang tawaf. La tamna'u ahadan, kata Nabi, jangan engkau larang siapapun untuk tawaf dan salat di rumah Allah ini kapan saja mereka mau. Nah itu makanya saya dulu lebih mengatakan mengulang-ulang tawaf lebih afdal, lebih baik daripada bolak-balik ke Tan'im itu, ke Ji'rana. Nah, tapi sekarang ada persoalan lagi. Persoalannya adalah tidak ada yang boleh masuk tawaf melainkan dalam keadaan ihram. Nah, itu lagi masalahnya. Kalau ibu-ibu tentu aman saja, karena ibu-ibu tidak punya pakaian khusus untuk ihram. Nah, kayak baju hitam-hitam saja orang ini mungkin dia umrah ini. Nah, tapi kalau bapak-bapak kan ketahuan. Nah, disinilah problem sehingga akhirnya kita tidak bisa mengulang tawaf untuk tawaf sunat kecuali dengan berdusta. Nah, bohong, pakai pakaian ihram di luar, di dalam celana pendek. Nah, saya termasuk yang tidak nyaman mengizinkan jemaah seperti itu. Kebebadah duto yo. Nah, akhirnya kita dorong jamaah rajin tetap sholat berjamaah tentunya, dan kita carikan setidaknya yang lebih kuat alasannya dan lebih tenang batin kita untuk melakukan. Nah, makanya kita minta kepada travel yang memfasilitasi kita untuk memberi ruang kepada jamaah melakukan umrah berikutnya, tapi bukan dari Tan'im, tapi dari miqat yang sama kedudukannya dengan Bir Ali itu. Ya, pilihannya yang dekat ya tentu adalah Qarnul Manazil. Kenapa? Karena kota itu boleh dikatakan setelah Jeddah itu adalah kota terdekat ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, akhirnya kita buatlah dalam perjalanan ini satu kali ada perjalanan menuju Taif. Nah, Taif itu di perjalanannya terletak tempat miqat yang ditetapkan oleh Nabi untuk penduduk dari Najd yang disebut dengan Qarnul Manazil, atau sekarang disebut dengan As-Sailul Kabir namanya. Nah, dari sanalah jemaah yang ingin mengulang umrahnya kita persilahkan. Nah, karena itu adalah miqat orang afaqi, miqat orang yang berada di penjuru dunia seperti kita ini. Nah, jadi ke Taif itu ya bukan sekedar tur, walaupun namanya adalah tur Taif. Tapi sebenarnya yang kita harapkan juga adalah dari sana jamaah yang ingin mengulang, dan tentu kalau kondisi fisik mengizinkan, ya tidak harus ya, karena yang disyariatkan
satu kali perjalanan itu tidak ada ikhtilaf ulama dalam hal itu, afdalnya dilakukan satu kali ibadah umrah. Di satu kali safar itu satu umrah. Jadi kalau mau afdal betul, sekali safar ibadah umrah sekali, tu pulang lihat. Tu nak balik buat lu sekali, tu nak afdal itu. Nah, kalau lah mau ulang sekali di situ, terjadi ikhtilaf ulama padanya. Baik dalam rentang waktunya maupun dalam perkara miqatnya. Bagi yang tidak mengulang ya tidak ada masalah. Nah, tentu ke Taif itu juga dalam rangka menambah wawasan keislaman kita dari sisi sejarah perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kira-kira prosesi perjalanan kita. Jadi kan tidak berat. Nanti kita berihramnya di Bir Ali, kemudian kita berangkat menuju ke Makkah. Di Makkah ada 3 rukun yang harus kita lakukan. Yang pertama tawaf, yang kedua sa'i, yang ketiga tahallul. Selesailah umrah itu. Nah, yang akan kita pelajari kan sifatnya, kaifiatnya saja lagi. Bagaimana berniat, itu ya. Kemudian bagaimana berihram. Nah, para ulama, kita sudah dibantu oleh para ulama di dalam penjelasan fikih bahwa ihram itu di dalamnya ada rukun, ada wajib, dan ada sunnah. Di dalam ihram. Apa yang rukun? Yang rukun niat. Kalau tidak ada niat, batal salat, batal umrah itu. Itu rukun. Sedangkan wajib di dalam berihram itu, yang wajib adalah satu, tempatnya tidak boleh dilewati. Yang kedua adalah pakaiannya tidak boleh disalahi. Itu adalah wajib. Nah, kalau yang wajib ini tertinggal, ibadah bisa tetap sah, tapi dengan catatan harus dibayar. Karena itu dipandang sebagai suatu pelanggaran meninggalkan kewajiban. Nah, man taraka nusukan fa'alaihi damun. Siapa yang meninggalkan suatu nusuk ibadah yang wajib dia lakukan, maka dia harus membayar damnya. Jadi dikarenakan kalau akabar ihram itu ada rukun yaitu niat, ada non wajib. Apa itu? Tampaknya adalah di tempat yang ditetapkan yaitu di Bir Ali. Yang kedua adalah pakaian yang harus dipakai harus sesuai ketentuan syariat. Itu wajib hukumnya. Nah, di luar dari itu sunnah. Apa? Membersihkan badan terlebih dahulu dengan mandi. Sebelum mandi mengamalkan sunnah fitrah. Sunnah fitrah ini sebenarnya di sini pun kita amalkan. Kuku jangan dibiarkan panjang, digunting. Bapak-bapak yang berkumis, kumisnya jangan dibiarkan ikut minum kopi dengan kita. Nah, ya, dipotong. Jenggot tidak disuruh cukur, tapi disunnahkan untuk menjaganya. Merapikan ya silakan. Kemudian bulu-bulu badan dibersihkan. Nah, kemudian mandi. Itu hukumnya sunnah. Secara sederhana dikatakan sebaiknya itu dilakukan. Karena itu adalah amalan mustahab yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa lagi yang sunnah adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarika lak. Itu syiar para tamu Allah menuju ke Baitullah. Nah, kan sederhana. Jadi bisa dikatakan apa yang harus dilakukan nanti ketika berihram. Yang pertama secara urutannya adalah membersihkan badan, mandi. Setelah mandi, sunnah berharum-haruman untuk laki-laki. Untuk perempuan dibolehkan, tidak sunnah, tapi dengan catatan parfumnya itu tidak menyengat, semerbak, tercium oleh orang banyak, tidak semerbak mewangi, sekedar untuk menyegarkan tubuh, dibolehkan. Kemudian pakai pakaian ihram. Nah, memakai pakaian ihram untuk ihram ini wajib hukumnya. Kemudian setelah itu kita menuju ke tempat miqat. Jadi yang tadi itu di mana kerajaan? Di hotel. Satu menuju ke tempat miqat. Di tempat miqat lakukan pasang niat sesudah melakukan salat. Nah, jadi memasang niat sesudah salatnya itu sunnah. Niatnya adalah rukun. Apa salatnya? Kalau seandainya kita belum salat fardu, tentu afdalnya salat fardu. Setelah salat fardu pasang niat. Kalau tidak, boleh lakukan tahiyatul masjid, atau boleh lakukan kalau berwudu sunnatul wudu silakan, atau boleh saja lakukan waktu duha, setelah duha. Artinya apa? Sunnah berniat sesudah salat. Nah, selesai salat jangan buru-buru, karena Nabi SAW bertasbih, bertahmid, bertakbir. Dan silakan kalau mau berdoa, setelah itu baru pasang niat. Nah, itu rukun. Setelah niat terpasang, maka dengan demikian orang tersebut telah masuk ke dalam ibadah umrahnya. Sehingga segala hal-hal yang tidak diperkenankan untuk dia lakukan dalam keadaan beribadah itu haram untuk dia lakukan, walaupun di luarnya halal. Seperti tadi mengunting kuku, di luar malah sunnah, tapi setelah niat terpasang menjadi haram. Itu makanya kata ulama, kenapa disebut amalan itu ihram? Karena dia mengharamkan sebahagian yang halal disebabkan oleh ibadah tersebut. Nah, setelah selesai itu, maka disunnahkan untuk bertalbiyah. Bahkan lama mengatakan sunnah muakkadah, labbaik Allahumma labbaik tadi. Dan bagi laki-laki disunnahkan untuk mengeraskan talbiyah itu. Bagi wanita cukup sekedar dia baca talbiyah terdengar oleh kawan di sebelahnya. Nah, apakah niat itu punya lafaz tersendiri? Tidak. Niat itu pada hakikatnya adalah kesengajaan di dalam hati untuk melakukan suatu ibadah di permulaan ibadah itu. Itu yang niat. Jadi mahallun niyah al-qalbu. Tempat niat itu hati, bukan lidah. Itu sepakat ulama. Nah, namun disunnahkan bagi dia nanti untuk mengihlalkan, menyebutkan ibadah yang dia lakukan itu dengan kalimat labbaik Allahumma umratan. Baru dia iringkan dengan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Itu namanya ihlal, bukan niat. Jadi tidak perlu pula sibuk lo apa niat nawaitul umrata wa ahramtu biha gitu ya. Fataqabbalha minni wa yassira alayya ya rabbal alamin. Nah, karena tidak ada datang petunjuk dari Rasul yang khusus mengajarkan lafaz-lafaz niat seperti itu. Jadi tetap saja dalam petunjuk Rasulullah, niat itu di mana tempatnya? Di dalam hati.
Nah, jadi ketika di miqat selesai kita salat itu, hadirkan bahwa kita hendak melakukan umrah karena Allah Ta'ala. Kalau sudah hadir di dalam kalbu, ingat kita ilmui, ada dalam ilmu kita apa yang akan kita lakukan, tidak ada lagi keraguan, dan tekadkan untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah dengan amalan tersebut. Selesai. Itu sudah niat, sudah hadir itu. Nah, kemudian baca labbaik Allahumma umratan. Iringkan itu dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan seterusnya, kembali kita ke bus kita sambil berjalan, silakan bertalbiyah dan di mana saja dalam keadaan yang memungkinkan, kecuali saat tidur dan buang hajat tentu tidak mungkin bertalbiyah juga. Teruslah bertalbiyah, dan bapak-bapak disunnahkan untuk mengeraskan suara karena Jibril alaihissalam membawa pesan perintah dari Allah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah memerintahkan para sahabatmu ayyarfa'u aswatahum, hendaklah mereka mengeraskan suara mereka bitalbiyah, dengan talbiyah. Nah, itu makanya yang laki-laki disunnahkan. Nah, apakah selama perjalanan itu mesti dalam keadaan berwuduk juga? Tidak. Walaupun kekal dalam wuduk afdal, tapi tidak bersyarat. Ada jemaah nempus siang, payah dimawak wuduk, tidak ada bersyarat. Berihram itu harus bersyarat wuduk selamanya, tidak. Wuduk itu syaratnya apa? Syarat untuk salat, untuk ibadah yang bersyarat wuduk. Nanti tawaf misalnya, iya itu. Tapi kalau dalam perjalanan kemudian batal wuduk, apakah itu merusak ihram? Tidak. Nah, tapi kalau sedapat mungkin kita bertahan dalam wuduk itu lebih baik. Setelah kita ke kamar mandi, mungkin buang air, berwuduk lagi kan lebih baik, karena kita dalam keadaan suci. Nah, terus perjalanan sampai di Makkah, nanti kita istirahat sejenak, ada prosesi makan berbagai macam. Setelah itu kita menuju ke Masjidil Haram. Ini memang bersyarat dalam keadaan berwudu, karena kita akan tawaf. At-tawafu mislus salat. Tawaf itu seperti salat. Nah, salah satu kemiripannya dengan salat apa? Harus dalam keadaan suci. Nah, karena itu wanita kalau dalam berhalangan tidak bisa tawaf. Orang yang batal wudhu tidak bisa melanjutkan tawaf. Nah, ini dijaga betul wudhu. Selesai mana dulu, baru kita berjalan. Nah, tawaf itu juga tidak rumit sebenarnya. Tawaf itu sederhana saja, yaitu mengelilingi Ka'bah dengan niatnya sebanyak 7 putaran. Mengelilingi Ka'bah 7 putaran dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan di dalam syariat. Kan tidak rumit itu keliling 7 putaran. Nama rumitnya ada orang banyak saja, dakwah saja. Kalau awak saja dah selesai dah, sebantah. Cuma kan rami orang. Rami ko nama membuat agak rumit. Jadi tidak usah terlalu takut mana. Kadang sebagian orang mentalnya kanai dulu sebelum beribadah. Niko lah, itulah, bentuk kecamil lah, bermacam. Sekarang kan heboh, sekarang tak boleh pakai transmitter lagi. Gitu. Ya tidak lah, maka rumit benar. Pada ditangkuk loh nanti gitu kan. Tak usah lah pakai itu. Ya sudah, tu kami mendoa. Doa kan tak kendak orang dah. Doa tu kan kendak awak. Jadi ada sebagian orang yang pusing ketika tak terdengar doa gurunya, doa buyanya. Padahal dikatakan doa itu adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan permintaan ustaz. Kan dakwah ke lain kau. Nah, karena itulah kita sekarang menyadari apa hikmah kenapa Nabi SAW tidak membatasi doa khusus di dalam tawaf. Nah, doa yang diajarkan oleh Nabi itu hampir semua kita dapat.
Doa sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, ada riwayat lagi dari Ali bin Abi Thalib ketika memulai tawaf dengan kalimat Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika, dengan riwayat yang tidak sahih ya. Tapi boleh diamalkan. Di luar dari itu tidak ada pengkhususan doa. Karena itu boleh saja diisi dengan zikir. Bahkan zikir itu adalah tujuan disyariatkannya tawaf. Innama ju'ila tawaf haula al-bait wa sa'yu baina safa wal marwa wa ramyul jamarat. Dijadikan ada tawaf di sekitar Baitullah. Itu juga sa'i, itu juga melontar jamrah di musim haji, di saat haji. Itu untuk apa? Liqamati dzikrillah, untuk menegakkan zikir. Berarti orang isi dengan zikir. Jadi kalau toh sekarang kemarin ini kan ada pakai alat pendengar dan ustadznya berdoa kita dengar. Saya sering katakan tidak semuanya harus diikuti, itu sekedar mengingatkan saja. Ya kalau tidak terdengar, wak kamu doa surang-surang, bara banyak doa nalah wa apa, dapat pakailah di situ. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, silakan. Rabbana zalamna anfusana, silakan. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Bahkan di dalam tawaf dibolehkan berdoa dengan bahasa kita. Nah. Yang penting jangan biarkan waktu tawaf itu kosong dari munajat dan zikir. Nah, itu yang kita dorong jamaah untuk itu. Teruslah berzikir, teruslah bermunajat. Nah, bagaimana cara tawaf itu? Ya awalilah dengan menuju posisi setentang dengan Hajar Aswad. Kalau mau masuk Masjidil Haram, ya sama sebagaimana kita masuk masjid kita juga. Ada orang mengucapkan, wah masuk masjid itu ba'acaronya. Ba'acaro masuk masjid, sikau dari tujuh. Cuma masalahnya, Assalamualaikum, masuk masjid awak tu tak pakai adab. Itu persoalannya. Sehingga seolah-olah kau kaji baru untuk ke umrah. Tidak. Masuk masjid dimanapun, tetap saja masuk dengan kaki kanan. Kemudian apa yang dibaca? Doa masuk masjid. Nah, kan di buku itu sudah kita tuliskan. Nah, jadi jelas ketika masuk masjid, baca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasy syaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan kemudian Allah maftah li abwaab rahmatika wa maghfiratik. Kaki kanan dilangkahkan. Jadi masuk Masjidil Haram juga begitu. Sama seperti kita masuk di sini. Tidak berbeda. Cuma kadang-kadang kenapa membuat agak seperti spesifik? Karena amalan seperti itu tidak di kerajaan selama itu. Nah, padahal itu adalah amal yang telah disyariatkan kalau kita masuk ke rumah Allah. Dan itu dibaca ketika kita masuk sambil berjalan. Tidak pakai tagak loh di pintu tu. Sebagian jamaah Indonesia, apalagi jamaah haji tu, kumpulnya di pintu tu baca doa. Seorang baca doa calik buku, dan belakang mamin di belakang sana. Nyotutup pintu tu sadunya. Lah berang-berang orang Arab di belakang. Untung tak ngertinya. Ada lo nama amin. Padahal nyonya di hari orang. Sangka orang Arab berdoa itu. Jadi sebenarnya itu amalan biasa. Ketika melihat Ka'bah, bertakbir, bertahlil, dan ada doa ditunjukkan, Allahumma zid hadzal baita, dan seterusnya itu, silakan dibaca. Nah, kemudian baru memulai tawaf. Ketika memulai tawaf, pastikan kita telah memenuhi syarat. Apa tadi syaratnya? Dalam keadaan suci. Kemudian dalam keadaan menutup aurat. Hati-hati bapak-bapak, kadang terpeloroh ke bawah ihram. Ibu-ibu juga perhatikan. Nah, setelah itu cari posisi setentang Hajar Aswad, menghadap ke arah Hajar Aswad itu.
Karena tidak memungkinkan kita mengecupnya, karena dalam suasana padat seperti itu, maka cukupkan dengan beristilam. Kalau memungkinkan menyentuhnya, mengecup tidak menyentuh. Kalau tidak juga memungkinkan menyentuh, maka cukup berisyarat saja. Berisyarat caranya bagaimana? Dengan menghadapkan kedua tangan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Terus tidak ada yang perlu dikecup telapak tangan, tidak, karena tidak ada yang bersentuhan dengan Hajar Aswad. Dan bergeraklah ke arah kanan, sehingga dengan demikian mau tidak mau otomatis Ka'bah berada di sebelah kiri. Jadi setelah menghadap ke Hajar Aswad, kamawa menuju ke arah kanan kita, otomatis Ka'bah berada di kiri kita. Mulailah disunnahkan untuk berlari-lari kecil 3 putaran pertama. Tetapi kondisi kepadatan jamaah tidak memungkinkan orang hari ini berlari-lari kecil, dikatakan ramal itu. Makanya saya sering katakan 3 putaran pertama itu agak cepat sajalah. Nah itu tidak ada zikir khusus diwajibkan. Ada Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dapat bagus, kalau tidak lanjut dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya. Kemudian berdoalah dengan doa-doa yang kita dapat, beristighfarlah dengan istighfar yang telah kita ketahui selama ini, setidaknya astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim dan seterusnya. Kalau dapat istighfar kabir, istighfar yang besar itu silakan. Allahumma anta rabbi khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika, bagus. Dan teruslah minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, yang ampunannya. Begitu juga minta hidayahnya terus, dan teguhkan hati kita di atas iman, selamatkan kita dari fitnah dunia dan akhirat dan seterusnya. Silahkan bebas doanya. Jadi jangan pusing ketika kita dalam beribadah, nang kambo doaan, sobatnya ikut kanda awak, masa anda tahu gede doaan? Nah, selama ikut segala masalah, kau orang bercurhatkan ke tetangga, ke kawan. Nah kini sudah saatnya di situ kita curhat kepada Allah. Apa hajat kita? Apa kebutuhan kita? Dan yakini Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha berkuasa. Apa harapan kita ke depan? Kalau masih diberikan kepanjangan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, minta kepadanya. Tidak ada doa khusus yang kita hafal, yang ma'thur misalnya, yang diriwayatkan dari Nabi tentang itu. Ya sudah, minta dengan bahasa kita. Nah, kemudian nanti sampai di rukun Yamani, kalau bisa menjangkau rukun itu, baik menyentuhnya, istilam. Tapi kalau tidak usah berisyarat pula, lewat saja, cuma dari sana mulailah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang menambah di awalnya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai nanti di Hajar Aswad lagi 1 putaran. Nah begitu juga lah putaran kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, selesai tetap dalam keadaan berwudu. Apabila batal wudu, maka harus diulang wudunya, harus berwudu. Dan putaran yang tidak sempurna dianggap tidak ada. Yang sempurna saja yang dihitung. 3,5, yang setengahnya hilang. Berarti 3 saja. Jadi yang setengah itu diulang kembali, yang keempat yang setengah itu diulang kembali dari Hajar Aswad. Nah, di mana berwudu? Kalau sekedar berwudu saja, ada air di sekitar pelataran tawaf tersebut, silakan berwudu di sana. Bagaimana berwudu dengan air yang sederhana. Nah, yo kami buang angin, ya buang angin tidak ada yang perlu dibasuh karena angin tidak perlu. Nah karena itu cukup berwudu saja. Nah setelah selesai 7 putaran, maka
kita melakukan salat sunat tawaf. Nah, di dalam tawaf ada hal-hal yang harus dijaga sebagai sunnahnya di dalam tawaf. Yang pertama tadi adalah memperbanyak zikir. Jelas. Kemudian berikutnya adalah membaca doa Rabbana Atina antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Kemudian yang ketiga, bagi laki-laki adalah membukakan lengan dan bahu kanannya ketika tawaf. Yang dimulai tadi dari pertama Hajar Aswad. Nah, itu laki-laki saja. Ibu-ibu tidak. Nah, kemudian apa lagi yang menjadi sunnahnya adalah mengecup atau istilam atau berisyarat ke Hajar Aswad dan istilam atau isyarat, istilam saja tidak berisyarat ke rukun Yamani. Nah, itu sunnah hukum. Jadi berapa sunnatnya? Satu adalah tetap berzikir, membaca zikir antara rukun Yamani, doa rukun Yamani dengan Hajar Aswad, Rabbana Atina. Kemudian berikutnya adalah membuka lengan kanan bagi bapak-bapak bau kanan. Kemudian 3 putaran pertama bagi bapak-bapak ramal, berjalan atau berlari-lari kecil kalau memungkinkan. Kemudian selanjutnya di Hajar Aswad, kalau bisa mengecupnya, kalau tidak mengecupnya, istilah menyentuhnya dan apa saja yang bersentuhan dikecup. Kemudian kalau tidak mungkin itu juga berisyarat. Untuk rukun Yamani, sudut sebelum Hajar Aswad, cukup istilam saja. Kalau tidak bisa disentuh, ya sudah, tidak perlu berisyarat. Nah, kemudian selesai itu adalah salat sunat tawaf. Ketika akan salat sunat tawaf, lengan baju yang tadi, lengan ihram, lengan kita yang terbuka ketika ihram, maaf bukan lengan baju, lengan kita yang terbuka karena ihram, itu ditutup kembali sebelum salat. Karena salat dalam keadaan menutup kedua bahu tentu afdal dibandingkan dengan membuka bahu. Nah, selesai salat sunat tawaf tersebut, mau berdoa tentang multazam dan lain-lain itu pilihan. Maka dilanjutkan rukun berikutnya, sa'i. Untuk sa'i tentu kita harus menuju ke Bukit Safa. Nah, cuma perbedaan sa'i dengan tawaf dari sisi suci, tawaf bersyarat suci. Tidak sah dilakukan tanpa dalam keadaan suci. Tapi untuk sa'i tidak bersyarat suci. Jadi kalau orang batal wuduknya dalam sa'i, dia teruskan juga sa'inya, sah sa'inya. Ya. Nah, dimulai dari Bukit Safa menuju ke Marwah itu satu sa'i. Jadi bukan bolak-balik satu. Dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2, begitulah terus nanti berakhir 7-nya di Marwah. Nah, ketika menuju ke Marwah, ke Safa itu ada ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Nah, itu nanti kita ingatkan. Nah, sesampai di Bukit Safa menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat sambil kemudian bertakbir. Bertakbir, berdoa. Setelah berdoa, bertakbir. Setelah bertakbir, berdoa. Setelah berdoa, bertakbir. Jadi 3 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu berdoa. Kemudian ulang takbir tadi. Kemudian berdoa.
Setelah itu bertakbir lagi, kemudian baru jalan. Nah, itu sebagaimana kita temukan dalam riwayat Jabir bin Abdullah. Tetapi apakah mungkin seperti itu? Kadang sempurna, kadang tidak memungkinkan. Baru setagak tiba askar, roh, kelas. Anda dapat lo dawak do memasuan. Kenapa? Karena berdiri dan berzikir sepanjang itu adalah amalan yang disunnahkan, bukanlah yang diwajibkan. Jadi kalau tidak memungkinkan, kita berzikir saja sepanjang perjalanan nanti. Nah, kemudian dalam perjalanan menuju Marwah, bapak-bapak dan ibu-ibu akan melihat ada lampu warna hijau di atap atau di loteng memanjang, ya. Itu adalah alamah, tanda bahwa di sanalah bapak-bapak disunnahkan berlari-lari kecil atau bersa'i. Sedangkan bagi wanita tidak dianjurkan, demi untuk menjaga mereka supaya jangan terlihat tidak patut oleh orang. Nah, karena itu wanita cukup berjalan agak cepat saja mengiringi laki-laki. Bapak-bapak disunnahkan untuk bersa'i sampai selesai, ya, lampu neon berwarna hijau itu. Setelah itu berjalan biasa. Silakan berzikir, dan zikir di dalam sa'i juga tidak diwajibkan zikir khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibebaskan kita untuk memilih zikir yang akan kita pakai untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai nanti 7 putaran di Marwah, baru kemudian tahallul. Tahallul silahkan nanti bagi bapak-bapak yang ingin untuk membotakkan kepalanya dan atau ingin memendekkannya. Ada beberapa pilihan. Nah, itulah cuma amalan umrah. Dengan itu selesai. Pakaian ihram sudah boleh lepas. Setelah bertahallul, kita sudah kembali dalam kondisi normal seperti ini, biasa. Dari sisi berpakaian dan pantangan larangan ihram tidak ada lagi. Nah, cuma ingat, pantangan larangan berada di tanah haram berlaku selama kita berada di tanah haram. Apa pantangan larangan di tanah haram? Tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh tidak ditanam oleh manusia, atau ditanam oleh manusia tapi untuk dijaga. Tidak boleh. Jangan patah-patahkan pepohonan berbagai macam. Yang kedua adalah tidak boleh memburu binatang buruan di dalam tanah haram. Yang ketiga yaitu tidak boleh memungut barang tercecer untuk dimiliki, kecuali kalau untuk diumumkan. Dinampak apa saja nan tertinggal, tidak usah diambil-ambil, kecuali untuk diselamatkan, diserahkan kepada petugas untuk diumumkan. Dimiliki tidak. Dia tidak masuk dalam kategori luqatah, barang tercecer seperti di tempat kita. Yang tercecer di tanah haram tidak bisa dimiliki oleh si penemunya. Nah, itu tetap dijaga, dan tetaplah menjaga jangan melakukan perbuatan maksiat. Maksiat itu jelas haram, tapi dilakukan di tanah haram itu termasuk kategori tidak menghormati. Jadi bertambah, ya, lebih besar kedurhakaan kita ketika kemaksiatan itu kita lakukan di tanah haram. Di luar tanah haram saja sudah maksiat, apalagi di tanah haram. Itu orang tidak menghormati syiar-syiar agama Allah. Mestinya di tanah haram dia lebih menjaga lagi, melebihi dari keberadaan Anda di luar tanah haram. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu-ibu jamaah bagaimana prosesi perjalanan ibadah kita. Nah, terkait dengan akomodasi dan lain-lain, saya rasa nanti kita akan sampaikan. Kamar sudah berdasarkan pesanan masing-masing.
sudah tidak ada persoalan. Dan hotel kita Anjum itu dengan pelataran masjid hanya jalan saja yang membatasnya. Jadi nyebrang dari hotel itu di bawah, keluar hotel ada jalan, nyebrang jalan sudah masuk pelataran masjid. Dan dia dekat dengan mabna bangunan Masjidil Haram yang baru, itu bangunan Malik Abdullah. Nah itu Anjum. Anjum ini bagus, bersih, dan orang biasanya ngejar Anjum ini biasanya, saya nggak tahu sekarang, lama juga tidak di Anjum itu. Biasanya masakannya lebih dekat ke rasa Indonesia biasanya itu yang apa orang. Tapi hotelnya memang sebenarnya hotel itu bintang 5 sebenarnya, bintang 4, bintang 5 ya. Kamarnya bagus ya, itu Anjum. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini.